Pernah nggak Anda melihat sebuah proyek raksasa dari pemerintah atau mungkin inisiatif baru yang diluncurkan besar-besaran di perusahaan Anda? Yang anggarannya luar biasa besar itu ya? Betul sekali. Lalu di tengah jalan Anda berpikir, tunggu dulu, ini sebenarnya dirancang buat jalan dengan cara apa sih? Atau yang lebih parah? Dan ini sering banget terjadi. Ya, kenapa program yang di atas kertas kelihatan sangat brilian, anggarannya turun semua, tapi pas dieksekusi di lapangan malah hancur berantakan? Itu fenomena klasik. Kita melihat jutaan dolar atau ribuan jam kerja diinvestasikan, tapi hasilnya nol besar. Menguap begitu saja? Tiket. Biasanya reaksi pertama kita adalah langsung menyalahkan eksekusinya. Padahal masalahnya seringkali sudah tertanam jauh di fase paling awal. Di tahap perencanaannya ya? Benar, spesifiknya di asumsi dasar tentang bagaimana dunia nyata ini bekerja. Nah, untuk Anda yang selalu penasaran kenapa suatu sistem bisa gagal atau berhasil, eksplorasi mendalam kita hari ini akan sangat relevan. Sangat relevan. Kita akan membedah setumpuk catatan yang luar biasa padat. Fondasi utama kita hari ini adalah panduan lengkap dari slide kuliah unit 3 yang disusun oleh Profesor Anna Manzano. Materi yang sangat solid. Ya, dan materi ini akan kita dukung dengan temuan dari ETF Evaluation Academy serta jurnal-jurnal penelitian dari pakar evaluasi seperti De Silva dan John Main. Intinya, kita punya misi yang cukup ambisius hari ini. Betul, misi kita adalah membongkar dua istilah yang sering banget dilempar di ruang rapat tanpa dipahami sepenuhnya. Model logika dan teori perubahan, atau Theory of Change. Persis. Kita ingin membongkar mana yang sekedar jargon kosong pelengkap proposal dan mana alat analisis yang benar-benar bisa memetakan realitas. Mari kita bedah ini. Mari! Dan saya rasa penting untuk memulai dari apa yang paling sering dipakai orang-orang dulu, yaitu model logika. Di unit 3, Profesor Manzano menguraikan ini dengan sangat runut. Ya, kalau saya baca dari panduannya, model logika ini rasanya kayak melihat sistem ban berjalan di pabrik. Atau seperti resep masakan. Betul, strukturnya sangat rapi. Di ujung kiri kita punya inputs. Ini uangnya, stafnya, fasilitasnya. Lalu geser sedikit ke kanan, ada activities. Oke, kita pakai uang itu untuk bikin pelatihan atau cetak buku. Dari situ, keluar outputs. Jumlah buku yang tercetak atau berapa orang yang lulus pelatihan. Dan terakhir di ujung kanan ada outcomes dan dampaknya. Masalahnya, kalau dipikir-pikir, dunia nyata kan tidak pernah berjalan selurus ban berjalan di pabrik itu. Sama sekali tidak. Yang menarik di sini adalah bagaimana kita sering terjebak ilusi kontrol dari model logika itu sendiri. Karena bentuknya kotak-kotak rati, kita jadi merasa aman. Betul. Kita merasa sudah merencanakan segalanya. Jika kita memasukkan uang di A, kita pasti akan mendapat hasil di B. Model logika itu sangat kaku. Dia cuma berani bilang apa yang terjadi ya. Tepat. Tapi, teori perubahan atau TOC menuntut sesuatu yang jauh lebih berat. Ia menuntut penjelasan tentang bagaimana dan mengapa kotak A bisa berubah menjadi kotak B. Harus ada alasannya. Profesor Manzano punya satu kalimat di slide-nya yang sangat krusial. Rahasianya ada pada panah-panahnya. Rahasianya ada pada panah-panahnya. Ruang kosong di antara kotak-kotak itu ya. Benar. Karena seringkali kita menggambar panah dari activities ke outcomes seolah-olah itu jembatan tol yang sudah pasti mulus. Padahal di dunia nyata, panah itu penuh lobang. Penuh dengan asumsi yang tidak teruji. Ada satu studi kasus di slide itu yang langsung bikin saya sadar soal ini. Kasus kampanye helm sepeda dari Project Rush. Ya Project Rush. Itu contoh yang sangat sempurna tentang bias kognitif dalam perencanaan. Coba Anda jabarkan bagaimana model logika mereka bekerja? Oke, jadi logikanya begini. Aktivitasnya adalah membagikan pamflet dan menyebarkan iklan tentang bahaya tidak pakai helm. Outputnya, ribuan pamflet terdistribusi. Dan outcome-nya, orang-orang mulai pakai helm, angka cedera kepala turun. Kalau pakai kacamata model logika, panahnya lurus banget kan? Sangat lurus. Pamflet dibagikan, orang jadi pintar, lalu orang pakai helm. Selesai. Tapi tunggu. Asumsi bahwa orang akan langsung berubah perilakunya hanya karena dikasih selembar kertas, itu kan luar biasa naif. Sangat naif. Di dunia evaluasi, Profesor Manzano menyebut itu sebagai hipotesis informasi. Hipotesis informasi. Ya, ada asumsi terselubung bahwa manusia itu seperti komputer. Kurang data, kita input data, programnya langsung berjalan benar.
Padahal aslinya nggak gitu. Teori perubahan akan memaksa Anda melihat ke dalam panah tersebut. Oke, pamflet dibagikan. Tapi apakah pamfletnya dibaca? Kalau dibaca, apakah bahasanya dipahami? Katakanlah mereka paham bahayanya. Pertanyaan berikutnya, apakah helm itu harganya terjangkau buat mereka? Dan yang sering dilupakan, apakah pakai helm itu dianggap aneh atau tidak keren oleh lingkungan sosial mereka? Tepat sekali. Maksud saya mungkin tahu merokok itu bahaya dari iklan. Tapi kalau saya hidup di lingkungan di mana semua orang merokok, informasi saja tidak akan mengubah perilaku saya. Teori perubahan menelanjangi asumsi-asumsi semacam itu. Ini mengingatkan saya pada satu gambar kartun karya Sidney Harris yang diselipkan di materi unit 3. Ini bikin saya tertawa tapi sekaligus miris. Kartun yang di papan tulis itu ya. Ya, jadi ada dua ilmuwan berdiri di depan papan tulis raksasa. Kiri penuh rumus ribet, kanan penuh rumus ribet. Tapi di tengah-tengahnya kosong. Nah, di tengahnya cuma ada tulisan, lalu sebuah keajaiban terjadi. Dan satu ilmuwan bilang ke temannya, kayaknya kamu harus lebih jelas deh di langkah kedua ini. Kartun itu satir yang sangat menampar para pembuat kebijakan. Kita sering punya input yang jelas dan tujuan yang mulia. Tapi, Di tengah-tengahnya kita secara tidak sadar mengandalkan keajaiban. persis, kita tidak memetakan langkah-langkah logisnya. Karena itulah, di dalam teori perubahan, kita mengenal konsep yang namanya kondisi persyarat atau preconditions. Kita tidak bisa melompat dari A langsung ke Z sambil berdoa ya. Anda harus memetakan B, C, D, dan seterusnya. Anda tidak bisa mengandalkan keajaiban. Kita butuh indikator yang jelas. Di slide unit 3, ada contoh yang bagus soal ini. Program membaca sepulang sekolah atau after school program. Mari kita bedah itu. Kalau kita cuma pakai model logika pemalas, kita bilang aktivitasnya bikin kelas tambahan. Outcome-nya, nilai membaca anak naik. Ini persis kartun tadi kan? Kelas tambahan, lalu keajaiban terjadi, nilai naik. Nah, kalau kita pakai pendekatan kondisi prasyarat, apa yang harus dijabarkan di tengahnya? Kita harus menentukan indikator spesifik yang wajib terjadi sebelum nilai itu bisa naik. Misalnya, kondisi prasyarat pertama, anak-anak ini harus hadir secara fisik minimal 3 hari dalam seminggu selama 60 hari berturut-turut. Kalau mereka cuma datang pas lagi mood, keajaiban tidak akan datang. Betul. Lalu kondisi prasyarat kedua, kurikulum di kelas itu harus difokuskan pada kecintaan membaca. Bukan cuma mengulang pelajaran yang membosankan dari pagi hari. Masuk akal, jadi kita nggak bisa cuma mengukur berapa anak yang terdaftar di awal. Tidak cukup. Kita harus mengukur frekuensi kehadiran mereka dan kualitas interaksi di kelas itu setiap minggunya. Tepat. Kalau prasyarat itu tidak terpenuhi di minggu ketiga, kita sudah tahu dari awal. Program ini bakal gagal mencapai outcome. Tanpa harus nunggu ujian akhir semester ya. Ya, teori perubahan memberi kita alarm peringatan dini. Kalau panahnya putus di tengah jalan, kita bisa segera memperbaiki programnya. Daripada menunggu proyek selesai lalu gigit jari melihat laporannya merah semua. Begitulah cara kerjanya. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Karena dari contoh pendidikan tadi, kita mulai melihat bahwa manusia dan lingkungannya itu berantakan. Nggak bisa cuma dimasukkan ke dalam kotak-kotak tabel. Manusia itu kompleks. Mari kita bawa ini ke level yang sedikit lebih rumit. Saya melihat materi dari ETF Evaluation Academy, mereka membahas soal intervensi pesan teks, seperti pakai SMS atau WhatsApp untuk kesehatan. Khususnya untuk menurunkan tekanan darah pasien dengan risiko kardiovaskuler ya? Ya, di atas kertas, inovasi semacam ini kan terdengar revolusioner. Murah, bisa diskalakan, menjangkau ribuan orang dalam sedetik. Itu buzzword yang sangat disukai oleh penyedia dana. Solusi teknologi berbiaya rendah. Pasti langsung di-approve itu proposalnya. Mari kita bedah alur kausalnya secara mendetail. Aktivitasnya, sistem secara otomatis mengirimkan pesan pengingat minum obat atau makan sehat ke HP pasien. Oke. Mekanismenya, pesan itu sampai, dibaca, dan pasien menjadi sadar. Lalu, dampak jangka pendek, pasien mengubah perilakunya. Mulai mengurangi garam, mulai jalan kaki tiap pagi. Dan dampak jangka panjangnya, tekanan darah turun. Logis bukan? Logis secara mekanis. Sistem kirim pesan, pesan memicu aksi, aksi memicu hasil. Tapi tunggu, ini kan sangat bergantung pada teknologi dan infrastruktur. Gimana kalau rumah sakitnya punya database yang berantakan? Itu poin pertama. Maksud saya, berapa kali kita ganti nomor HP atau nomornya sudah hangus?
Nah, Anda baru saja menyentuh apa yang dalam teori perubahan disebut sebagai faktor moderasi atau konteks. Semua alur indah yang kita sebutkan tadi bisa hancur berantakan di lapangan. Karena hal teknis sepele. Mari kita asumsikan database rumah sakitnya sempurna. Pertanyaan berikutnya, apakah pasien yang menjadi target program ini, yang mungkin banyak dari kalangan ekonomi rentan, punya akses sinyal yang stabil? Ah, benar juga. Apakah mereka punya paket data atau pulsa aktif untuk menerima pesan tersebut? Belum lagi soal literasi digital atau bahkan literasi baca tulis. Kalau pesannya pakai istilah medis yang rumit, Pasien mungkin cuma lihat notifikasi lalu di-swipe buang karena nggak paham. wah iya. Persis. Jika satu saja faktor moderasi ini tidak diperhitungkan, misalnya pasien kehabisan paket data, maka intervensi canggih Anda gagal hari itu juga. Panah sebab akibatnya terputus sebelum pasien sempat merenungkan untuk makan sehat. Inilah kelemahan terbesar model logika tradisional. Ia sering kali buta terhadap konteks di mana program itu beroperasi. Ini membuat saya penasaran, dari sekian banyak literatur yang kita baca, pasti ada contoh kasus nyata ketika asumsi dalam TOK gagal total di lapangan karena kebutaan konteks ini? Ada banyak, tapi ada satu yang sangat menonjol. Maksud saya, bukan cuma programnya kurang maksimal, tapi benar-benar membuang sumber daya luar biasa besar karena asumsi awalnya salah total. Saya bawa satu cerita dari sumber Better Evaluation. Ini tentang Bangladesh Integrated Nutrition Program atau Program Gizi Terpadu Bangladesh. Oke. Proyek ini berskala masif, didanai penuh dan punya niat yang sangat mulia, yaitu menekan angka gizi buruk yang tinggi pada anak-anak balita di sana. Mengatasi gizi buruk, biasanya intervensinya tidak jauh-jauh dari edukasi dan suplai makanan ya. Apa yang mereka lakukan secara spesifik? Intervensinya dirancang sangat komprehensif, mereka punya petugas yang menimbang bayi secara berkala, lalu para ibu dari bayi-bayi tersebut dikumpulkan. Untuk diberi edukasi. Iya, diberikan sesi konseling gizi yang intensif. Selain pengetahuan, mereka juga diberikan solusi konkret berupa suplemen dan makanan tambahan bergizi. Agar bisa langsung diberikan kepada anak mereka. Betul. Sebentar, kalau kita petakan logikanya, inputnya uang dan makanan. Aktivitasnya, konseling ibu dan bagi-bagi makanan. Dan outputnya, Ibu jadi pinter soal gizi dan bawa makanan ke rumah. Secara logika dasar, ini masuk akal. Maksud saya, kalau si ibu sudah tahu anaknya butuh gizi dan dia dikasih makanan gratisnya, masalah seharusnya selesai kan? di atas kertas ya. Apa yang salah di lapangan? Apakah ibunya terlalu sibuk bekerja sehingga nggak sempat masak makanan itu? Atau jangan-jangan kualitas makanannya buruk? Asumsi Anda sangat masuk akal bagi perancang program yang terbiasa hidup di lingkungan perkotaan modern. Tapi bukan itu masalahnya. Sama sekali bukan. Masalahnya bukan pada waktu si ibu dan bukan pada kualitas makanannya. Masalahnya terletak pada dinamika kekuasaan atau struktur sosial di dalam rumah tangga pedesaan Bangladesh itu sendiri. Dinamika kekuasaan di rumah tangga. Ya, perancang program berasumsi bahwa sang ibu muda adalah sosok yang memegang kendali penuh atas dapur dan distribusi makanan di keluarganya. Ibu punya makanan berarti anak makan. Itu asumsi yang tidak tertulis di TOC mereka. Kenyataannya, Tunggu, jangan bilang kalau ada pihak lain yang mengontrol makanannya. tepat sekali. Dalam banyak rumah tangga di sana, ibu mertualah yang memiliki otoritas tertinggi. Wah, luar biasa. Ibu mertua yang pegang kendali. Jadi ketika ibu muda ini pulang dari pusat kesehatan membawa suplemen dan makanan bergizi, ibu mertuanya yang mengambil alih kontrol atas makanan tersebut. Astaga. Lalu apa yang terjadi dengan makanan tambahan itu? Alih-alih diberikan secara eksklusif kepada balita yang kurang gizi sesuai instruksi, ibu mertua seringkali mendistribusikan makanan itu secara merata kepada seluruh anggota keluarga. Dibagi rata begitu saja. Bahkan kadang diprioritaskan untuk anggota keluarga laki-laki dewasa yang bekerja keras di ladang atau dibagikan ke anggota keluarga lain yang sedang berkunjung. Karena TOTS program ini mengabaikan konteks sosial ini, dampaknya tidak tercapai sama sekali. Benar. Mereka benar-benar buta terhadap realitas sosiologis bahwa ada sosok ibu mertua yang mengontrol dapur. Akibatnya, program senilai jutaan dolar itu gagal mencapai target penurunan angka kurang gizi pada balita. Ini gila sih. Ini membuktikan bahwa konteks adalah raja. Program itu tidak gagal karena sains gizinya salah. Sainsnya 100% benar. Mereka gagal karena ilmu sosialnya nol besar. Mereka mendesain program untuk realitas sosial yang tidak eksis di lapangan. Analisis yang tepat.
Tapi itu memunculkan pertanyaan kritis. Bagaimana cara kita menghindari kebutaan semacam ini? Maksud saya, kalau yang bikin program ini adalah para eksekutif atau ahli gizi internasional yang duduk di kantor ber-AC di Jenewa atau Washington, Mereka nggak akan kepikiran. wajar saja mereka nggak kepikiran soal intervensi ibu mertua. Jadi, siapa yang sebenarnya boleh membuat peta ini? Siapa yang berhak memegang spidol untuk menggambar panah-panah dalam teori perubahan? Nah, Anda menunjuk tepat pada urat nadi perdebatan evaluasi modern. Jawabannya dibahas secara mendalam dalam makalah dari De Silva dan juga penelitian dari Sullivan dan Stewart. Apa kata mereka? Mereka menegaskan bahwa teori perubahan sama sekali tidak boleh dibangun secara elitis. Kalau TOC cuma dibikin eksklusif oleh eksekutif atau akademisi di belakang meja, itu namanya fiksi, bukan teori. Harus melibatkan pemangku kepentingan ya? Harus. TOC harus dikembangkan melalui lokakarya yang partisipatoris, terutama harus mengundang klien atau masyarakat penerima manfaat langsung. Karena mereka yang paling tahu rintangan sebenarnya di kehidupan mereka sehari-hari. Kalau ibu-ibu dari Bangladesh itu diajak duduk bareng saat menyusun TOC, Pasti ada yang bicara. pasti ada satu yang angkat tangan dan bilang, "Permisi, tapi kalau saya bawa pulang makanan ini, mertua saya yang bakal ambil semuanya." 100%. Makalah De Silva mengilustrasikan pendekatan kolaboratif ini dengan sangat baik lewat studi kasus percobaan share di India dan Pakistan. Kasus tentara apa ini? Fokusnya adalah masalah kesehatan yang sangat sensitif, yaitu konseling depresi maternal atau depresi pada ibu yang sedang hamil dan pasca melahirkan. Wow, depresi di lingkungan perdesaan Asia Selatan. Saya bisa bayangkan itu topik yang sangat tabu. Sangat tabu. Kalau kita pakai pendekatan medis standar atau model logika barat yang kaku, solusinya pasti begini. Kita bangun klinik, kita datangkan psikiater asing atau perawat spesialis, lalu para ibu disuruh datang untuk konseling. Dan jika mereka menjalankan pendekatan standar itu, mereka dijamin akan gagal total. Para ibu nggak akan mau datang. Stigma sosialnya terlalu berat, belum lagi masalah kurangnya tenaga medis spesialis di perdesaan. Tapi proyek Share melakukan hal yang berbeda. Mereka mengajak masyarakat diskusi. Ya, mereka mengumpulkan masyarakat lokal, tokoh adat, dan perempuan di sana untuk bersama-sama memetakan teori perubahan. Dari diskusi itu, terungkap bahwa pendekatan profesional dari luar tidak akan bekerja. Lalu apa solusi yang mereka hasilkan dari lokakarya pemetaan yang kolaboratif itu? Mereka mengadaptasi programnya secara radikal. Alih-alih mendatangkan profesional, konseling dirancang agar bisa diberikan oleh pekerja pendukung sebaya atau peer support workers. Orang dari dalam komunitas mereka sendiri ya. Betul. Ini adalah perempuan-perempuan biasa dari desa itu sendiri yang dilatih secara khusus. Ini brilliant. Mengapa ini penting? Karena perempuan lokal memahami bahasa yang sama, mengerti beban sosial yang sama, dan bisa berkunjung tanpa menimbulkan kecurigaan tetangga. Jadi lebih relevan dan berkelanjutan secara lokal, bukan oleh tenaga medis asing. Model ini jauh lebih efektif menembus tembok kultural. Dan inovasi adaptif semacam ini hanya bisa lahir karena masyarakat dilibatkan sejak awal dalam menggambar panah-panah perubahannya. Luar biasa. Alih-alih memaksakan sistem ke masyarakat, mereka menyesuaikan sistem dengan bentuk masyarakatnya. Ini menyinggung contoh lain dari seminar kuliah Profesor Manzano soal program Mini Mermaids. Ah iya, Mini Mermaids. Ini kan program sekolah untuk meningkatkan aktivitas fisik anak-anak perempuan. Kalau saya tidak salah tangkap, saat mereka mulai memetakan teori perubahannya, ada perdebatan besar mengenai apa sebenarnya tujuan akhir yang ingin dicapaikan. Benar sekali, menentukan inti tujuan sangat krusial di awal. Saat memetakan TOC, mereka harus memutuskan apakah tujuannya memaksa anak lari 5 km di akhir program, Atau tujuannya sekedar membuat mereka sadar akan manfaat rutinitas fisik dan merasa nyaman dengan tubuh mereka sendiri. tepat. Konsekuensi dari penentuan tujuan akhir ini mengubah seluruh desain program. Kalau misalnya saya pasang target harus bisa lari 5 km, maka aktivitasnya pasti sangat kompetitif. Anak yang fisiknya kurang mendukung bakal merasa gagal dan malah benci olahraga. Tapi kalau targetnya adalah membangun kecintaan beraktivitas, metodenya akan bergeser dari kompetisi menjadi permainan yang menyenangkan dan perayaan atas setiap kemajuan kecil. Terlepas apakah anak itu bisa lari sejauh 5 km atau sekedar bisa jalan cepat 10 menit.
Menentukan inti dari tujuan program pada saat menyusun TOC adalah hal yang menentukan kemana energi dan anggaran akan diarahkan. Jadi apa arti dari semua ini? Mengapa pendengar kita yang mungkin sedang bersiap untuk rapat di kantor atau memimpin LSM lokal harus peduli dengan teori perubahan? Bukankah ini terdengar seperti pekerjaan akademis belaka? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, teori perubahan bukanlah selembar dokumen administratif. Ini adalah instrumen berpikir kritis. Menyambung pertanyaan kritis dari Profesor Manzano yang bisa dipakai pendengar ya? Ya. Apakah proyek Anda dibangun di atas dasar pengetahuan? Apa asumsi kritis Anda? Apakah ada celah logika? Pakar evaluasi John Main bahkan mengembangkan kerangka yang disebut Theory of Change Analysis atau TOCA. TOCA, oke? Ini pada dasarnya adalah sistem untuk menguji stres pada rencana Anda. Sebelum Anda menghabiskan anggaran, Anda harus menantang logika Anda sendiri. Kita harus berhenti berasumsi bahwa niat baik ditambah anggaran yang cukup pasti akan menghasilkan dampak positif ya? Benar, karena sejarah penuh dengan kuburan proyek yang gagal membaca realitas. Sebagai kesimpulan dari diskusi kita hari ini, saya rasa pelajaran paling tajamnya adalah bahwa perubahan tidak pernah berjalan dalam garis lurus. Perubahan adalah serangkaian asumsi yang diuji terus-menerus. Selalu ingat, rahasianya ada pada panah-panahnya. Nah, sebelum kita berpisah, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Coba pikirkan tentang satu tujuan besar yang sedang Anda perjuangkan saat ini, entah itu di tempat kerja atau dalam kehidupan pribadi Anda. Sesuatu yang sedang Anda rencanakan dengan matang. Ya, apakah Anda sudah memetakan teori perubahan Anda sendiri? Jangan-jangan, di tengah rencana hebat Anda secara tidak sadar meletakkan kotak bertuliskan lalu sebuah keajaiban terjadi? Atau yang lebih parah, Apakah Anda memiliki konteks ibu mertua yang mengontrol makanan, yang sepenuhnya Anda abaikan dalam strategi Anda? sesuatu yang bisa menggagalkan rencana Anda tanpa Anda sadari. Pertanyaan yang harus Anda renungkan sendiri. Terima kasih Anda telah mengikuti eksplorasi mendalam ini bersama kami. Semoga perspektif baru ini membuat rencana-rencana Anda jauh lebih tahan banting terhadap realitas. Teruslah berpikir kritis, dan sampai jumpa di bedah materi kita berikutnya. Selamat kembali beraktivitas.